Baru dong. Kan lagu aku Kak, gimana sih Kak? Tapi secara kiri. Oke, silakan kiri dulu, tengah bawah. Tengah bawah. Iya, tengah bawah ada. Oke. Lagi. Siap. Aman teman-teman media. Oke, Mas Andi, mungkin bisa sedikit diceritakan alasan kenapa memilih Lyodra untuk menyanyikan lagu Sang Dewi ini? Saya dipaksa. Enggak, karena yang tadi saya sudah cerita, jadi saya ketemu Lyodra di beberapa event tahun
2020, kemudian 2020 ya. Kemudian akhirnya saya ngerasa bahwa Lyodra sangat cocok untuk meremake lagu Sang Dewi karena saya lihat dia sangat-sangat bertalenta, berbakat, kemampuan teknisnya tinggi, tapi dia juga menyanyi dengan merdu dan dari hati. Ada kesulitan Mas? Pertama kesulitan untuk membuat dia yakin dan percaya bahwa dia bisa, karena dia masih kadang-kadang nggak, masa dia aku deg-degan, aku takut nggak bisa nih kayak gini kan lagunya sangat ikonik gini. Saya selalu meyakinkan Lyodra bahwa kamu bisa, saya tahu kamu pasti bisa. Ryoda, ada keraguan tersendiri nggak? Karena secara ini kan lagu tahun 2001 kan ya? Dari Lyodra sendiri seperti apa? So pasti, aku sangat grogi, takut nggak bisa sih, takut kayak karena kan lagu ini aku bilang tadi lagu ini melekat sama Mipiti, diva Indonesia gitu, dan gimana caranya aku bisa membawa lagu ini kembali lahir dengan versi yang bagus, versi yang baik, dikemas apik juga dan modern pastinya. Dan versi Lyodra. Dan versi aku. Pertama kali dapat tawaran nyanyi Sang Dewi, gimana tuh perasaannya? Dihubungi gitu untuk menyanyikan Sang Dewi. Kemarin jadi kita tuh kayak ketemu satu acara, beberapa kali ketemu event, terus kayak iseng aja, Mas Andi kalau kita bikin karya bareng asik kali ya, sebatas gitu doang. Tiba-tiba ternyata serius. Emang pentingnya diseriusin tuh kayak gitu ya guys, jadi kalau misalnya kalian nggak diseriusin tuh mending tinggalin aja. Lyodra harus serius ya. Intinya harus serius, melakukan apapun tulus, serius, pasti hasilnya kita doakan bagus. Berapa lama sih menghafalkan lagu ini? Aku udah tahu lagu ini udah lama karena emang aku juga kemarin aku bilang di Medan juga pernah lomba bawa lagu ini, jadi mah bukan orang awam, udah tahu banget. Dan lagunya nggak gampang. Dan lagunya tidak gampang, sangat susah. Kalau Mas Ari kan ini spontan atau emang sebelumnya kayak udah ada proyek kan sebelum Bahasa Kalbu di DJ, ini juga di DJ lagi, apa emang ada proyek remake lagu-lagu di DJ apa gimana? Enggak sih, karena saya ya waktu itu ya kebetulan Bahasa Kalbu sama Raisa. Kemudian saya ngerasa juga setelah saya bertemu dengan Lyodra, saya juga ngerasa bahwa dia Lily orang yang tepat untuk membawakan Sang Dewi, itu aja sih. Kebetulan memang dua-duanya lagu saya bersama Titi. Lyodra, kamu kan menjiwai banget lagu ini. Selain mempelajari lagu tersebut, ada nggak sih kayak kamu memposisikan diri kamu sebagai perempuan? Kalau nggak mengalami, mungkin ada cerita dari orang sekitar. Pasti, ini kan intinya sebenarnya percaya akan cinta gitu ya, karena kan lagu ini tentang perempuan juga lemah, punya perasaan, jadi kalau disakiti kan pasti sakit gitu. Dan tiba-tiba bayangin aja, tiba-tiba ada cowok yang datang menyembuhkan lukanya dia, terus hidup bersama bahagia gitu, siapa pasti feelnya kan seneng kan lagu ini gitu sih. Kalau respon Mbak Titi sendiri gimana pas udah dengar lagu ini? Sebenarnya dia dari awal waktu kita rekaman dia udah sangat-sangat excited. Dia waktu di hari rekaman itu dia juga baru tahu ya. Dia baru tahu, aku baru kasih tahu ke dia. Tante, aku nanya dia kenapa? Tante, aku buat Sang Dewi sama siapa gitu. Pas dia tahu Lyodra dia jerit. Iya banget. Dia senang dan dia sangat suportif, dan dia bilang aduh aku I love you guys, aku senang sekali gitu. Tapi dia juga tahu kita belum boleh bocorin, jadi waktu itu dia cuma ngasih di story ya. Iya, story kalau kita lagi video callan. Lagi video call, terus langsung orang yang nyari menerka lagu apakah. Lagu apakah itu? Mas, ada aransemen baru nggak sih Mas dalam lagu remake ini? Yang aransemen baru sih. Aransemen baru semua ya? Khusus, semuanya aransemen baru, khusus emang diciptakan aransemennya, di-compose, di-arrange untuk single ini. Lyodra, ada pesan nggak sih dari Titi pesan dari dia perspektifnya atau apa? Kita nggak sempat ngobrol banyak sih, nggak sempat. Tapi dia bilang, aduh pasti bagus, Pasti aku suka bagus. sekali suara kamu. Iya kayak gitu. Si Tante Titi udah bilang gitu ya. Iya, pokoknya dia bilangnya kayak semangat, keren, kamu pasti bisa bawain lagu ini, gampang lah, dikata dia gitu, disikat lah sama Lyodra gitu. Nggak tahu dalam hati aku udah ketar-ketir ya ngomong kayak gitu, tapi ya itu kan blessing ya namanya, udah diberkati, terus kayak udah dipercayai ya, kita juga harus percaya sama diri sendiri. Itu sih aku simple aja gitu. Untuk Lyodra lebih suka aransemen lama atau yang baru sekarang? Baru dong.
kan lagu aku Kak, gimana sih Kak? Li, tapi secara personal ketika kamu sudah bisa menaklukkan tantangan dari Mas Raffi, punya makna apa? Dan juga buat kamu punya makna apa lagu buat kamu? Oh, punya makna apa? Menurut aku ini dari semua lagu-lagu aku ini kayak big surprise sih buat karir aku, karena kan ya aku bilang tadi dari sekian banyak penyanyi bisa dipilih aku dan aku bisa dipercaya untuk recycle lagu ini, remake lagu ini, pastinya maknanya dalam banget buat aku gitu ya, suatu masterpiece dalam perjalanan karir aku. Ya Lira, setelah lagu ini ada keinginan lagi nggak sih buat bawain lagu yang gitu yang lain? Lifty, Bawain lagu itu yang lain, ada keinginan lagi nggak sih? Penasaran gitu nggak sih, pengen coba lagi yang lain, bawain lagu gitu bareng Andi atau siapa? kalau diizinin ya. Dan kalau ada kira-kira judulnya mau yang lagi Banyak nanti deh kita ituin Mas. Oke. Oke, ya. Thank you. Terima kasih semua. Hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun gitu. Mungkin mengartikan atau memaknai kemerdekaan bagi Lyodra apa? Pastinya bersyukur karena masih bisa merayakan kemerdekaan Indonesia pastinya, dan tahun ini 77 tahun, dan pastinya senang banget ya memaknai Indonesia merdeka, dan harapannya juga pasti lebih maju, Indonesia makin sukses, rakyatnya makin damai, sehat, sejahtera, makmur. Tapi kalau boleh flashback, mungkin momen apa yang ingat kalau lagi di 17-an gitu, Lyodra? Mungkin ketika di Medan atau di Jakarta masa kecil? Momen 17-an ya. Aku yang paling aku ingat sih 17-an kayak nyanyi di Istana Negara sih. Tahun ini juga puji Tuhan dikasih kesempatan buat nyanyi di Istana Negara. persiapannya gimana untuk nyanyi nanti? Iya. Nah, itu persiapannya lagunya aku nggak bisa bocorin, tapi intinya kalau misalnya 17-an itu kan pasti hektik ya, karena momennya kan bukan hanya ada aku tapi emang momen sakral gitu. Jadi aku tugasnya di sini mau pelajari lagu, ngikuti masuk dan lain semua kan, tata masuknya kan juga ribet ya di sana, agak sedikit protokol gitu, agak strict gitu. Jadi emang harus mengikuti aja protokolernya gitu. Ini tahun keberapa? Ini udah kali keberapa ini? Tahun Kali keberapa keberapa? nyanyi di istana? 1, 2, 3, 4 apa 5 ya? 4 kali. Oh, udah 4 kali nyanyi di Iya. sana. Waduh. Jadi maksudnya udah nggak ada tantangan yang berarti kan waktu untuk nyanyi di depan presiden maksudnya. Malah seneng banget akunya. Malah seneng banget setiap dikasih kepercayaan nyanyi Istana Negara, ya pastinya seneng lah. Siapa yang nggak seneng gitu. Jadi emang mensyukuri aja. Momen yang Masih ada paling rasa grogi gitu mas? Masih selalu pasti, karena kan depan presiden, depan jabatan yang pejabat-pejabat yang lain, depan rakyat juga mungkin ada beberapa yang datang. Kalau kamu biasanya menangani grogi, biasanya ngapain? Kalau justru kalau misalnya kalau banyak orang itu aku nggak grogi biasanya, tapi kalau misalnya yang kayak bener-bener presiden, pejabat negeri, terus petinggi-petinggi cuma mereka itu biasanya aku grogi. Tapi kalau misalnya ini kan rame orang, terus kan jarak panggung mungkin ke presiden agak jauh ya, jadi mungkin nggak terlalu berpapasan gitu. kejadian yang nggak pernah dilupakan nggak sih sama 4 atau 5 kali manggung di istana? Fun fact, dulu di tahun keberapa ya, aku di kali ketiga nyanyi apa kali kedua gitu, suara aku habis di Istana Negara. Jadi harusnya aku nyanyinya tanggal 17 gitu. Tanggal 16 ya aku udah nggak ada suara, nol. Akhirnya aku bawa ke THT, di-push antibiotik dan lain-lain. Paginya kan persiapan presiden Istana Negara itu kan dari pagi, itu baru keluar suaranya. Bersyukur ya masih ada suara. Iya. Daripada nggak ada ya kayak. Itu kejadian yang nggak terlupakan sih. Itu kan untuk bicara soal manggung nih. Kalau untuk lomba gitu ada pengalaman nggak sih yang maksudnya yang paling ditunggu-tunggu biasanya kalau 17-an lomba apaan? Lomba ya? Mungkin karena sekarang kan aku udah nggak sekolah lagi, ibaratnya udah kuliah gitu ya. Kalau di sekolah dulu kan kalau 17-an paling seru ya. Nggak belajar maksudnya. Nggak belajar tapi main-main terus gitu. Antar kelas, lomba antar cewek, antar cowok, itu kan seru. Aku sih biasanya nggak pernah ikut lomba karena aku biasanya tim supporter.
Karena kalau- suara aku tuh gitu loh. Tapi kalau paling seneng kan kamu supporter nih ya, paling seneng nontonin lomba apa? Bola. Cowok kan. Waduh. Sorry. Bola, futsal, terus habis itu tarik tambang. Kalau jatuh tuh lucu banget gitu loh. Kalau dia yang jatuh, harus tuh kasihan ya. Gue malah ketawa gitu loh. Kalau ada yang jatuh tuh lucu. Terus makan kerupuk, yang balap karung, seru banget. Berarti kalau nontonin bola yang dilihat cowok-cowoknya. Cewek-cewek kak, cewek-cewek sih aku lihat ya. Saya pernah ikut kayak misalnya pawai-pawai gitu nggak sih, kayak sepeda hias atau mungkin baju-baju ya? Gak pernah, Oh, gak pernah. oke. Biasanya tim nyanyi ya berarti ya, kalau lagi di sekolah gitu. Kalau sekolah mundur. Kalau misalnya di sekolah, aku tuh biasanya pembukaan biasanya nyanyi. Guru-guru kayak, Lili nyanyi dong, gitu. Nyanyi satu lagu lah nak, gitu. Udah aku cuma bagiannya partisipasi nyanyi aja. Oke, terakhir mungkin greeting Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun. Yodra mengucapkan selamat ulang tahun buat Indonesiaku yang ke-77. Semoga semakin sukses, semakin maju, semakin jaya. Terus kita semua rakyat Indonesia semakin makmur, damai, sejahtera. Dan aku doakan semoga sehat-sehat dan semakin berkembang. Amin. Sip. Untuk RCTI. Ya, Roh. Selamat ulang tahun buat RCTI. Semoga RCTI semakin sukses, semakin maju, semakin oke, dan program-programnya semakin banyak, dan pokoknya semuanya sukses. Bisa ketemu terus di setiap penampilan HUT RCTI sama aku. I love you RCTI. I love you RCTI.